Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, balik lagi di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini ditemenin sama Eli nih. Seperti biasa Tribuners, kalau di Jackpot kita bakal ngobrol-ngobrol asik. Hari ini ngobrol sama siapa ya? Elin mau kenalin nih, ada Mas Ton Lingkar dari Teater Lingkar. Beliau adalah ketua dari Teater Lingkar. Halo Mas Ton. Halo juga. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras. Alhamdulillah. Mungkin biar nyaman, maskernya kita lepas dulu ya. Oke. Dan Tribuners, sekedar informasi ya. Jadi kegiatan kita hari ini kita udah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, udah vaksin juga, jadi aman nih ya Mas Ton ya. Iya. Baik, Mas Ton sibuk apa nih akhir-akhir ini? Saya biasa sebagai orang yang suka mendengar suara orang. Jadi kesibukan saya adalah mendengarkan suara orang. Wih, dengerinnya dari apa dulu nih? Oh, dari segala lapisan masyarakat. Oke. Itulah guru saya selama ini. Iya. Jadi saya tidak melihat siapa yang berbicara, tapi saya akan mendengarkan apa yang dibicarakan. Widih. Oke, luar biasa sekali. Mas Ton mau tanya nih mengenai Teater Lingkar nih. Ini kan salah satu teater, bukan salah satu. Memang teater paling lama di Semarang ya, dari tahun 1980. Betul. Luar biasa sekali dan bertahan sampai hari ini. Pandemi ini seperti apa Mas Ton? Pandemi ini jujur mengurangi produktivitas dari anak-anak. Yang biasanya mereka 3 bulan sekali offline di panggung, sekarang ini karena pada situasi yang harus kita terima bahwa sebagian besar teman-teman Lingkar ini pulang kampung. Karena anggota teater Lingkar itu rata-rata adalah mahasiswa utusan daerah. Oh, kayak gitu. Iya, sementara mereka kuliahnya sudah melalui online ya, jadi sehingga mereka tidak harus stay di Semarang. Dia dari rumahnya di desanya, dia bisa mengikuti mata kuliah yang diajarkan. Oke, berarti yang ikut Teater Lingkar nih cuma mahasiswa saja? Seperti apa nih Mas? Sangat heterogen. Jadi pengangguran juga ada, pegawai juga ada, dokter juga ada. Oh, dokter juga ya Mas? Ya, macam-macam, mahasiswa SD, SMP, SMA. Oke, berarti paling kecil umur berapa tahun nih Mas? SD kira-kira umur ya kelas 5 itu kira-kira berapa ya? Oke. Sekitar 10 tahunan ya. Tahunan ya, kurang lebih. Baik, berarti ini mungkin bisa diceritakan ke Tribuners nih. Awal mulanya Teater Lingkar berdiri itu seperti apa sih Mas Ton? Bisa diceritakan dong? Oke. Begini, jadi Lingkar itu awal bukanya berada di Kampung Genduk Raja. Ya. Kampung Genduk Raja itu sekarang ini sebelah Wonderia. Nah dulu terminal bus itu ada di depan Wonderia, yang sekarang ini adalah Taman Singosari. Ya. Ya. Kita paham bahwa terminal itu adalah kumpulan dari berbagai macam karakter manusia. Sehingga para pemuda di lingkungan Genduk Kerajaan ini sering nongkrong di terminal. Oke. Akibatnya bermacam karakter ada di dalam mereka. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah karakter-karakter yang sifatnya negatif. Berangkat dari inilah saya merasa resah dan gelisah. Gelisah kayak lagu ya. Kayak lagu ya. Kemudian kami mendirikan sebuah komunitas. Saya bilang sama Pak Lurah pada waktu itu, Bapak, saya mohon izin kalau misalkan di sini diadakan semacam komunitas berkesenian dengan anggota adalah warga di Genduk Sari pada waktu itu. Beliau sangat responsif. Oke, silakan. Wah, waktu itu anggota Lingkar ya cuma pemuda-pemudi di sekitar Genduk Sari. Perkembangan zaman berkembang sehingga sampai sekarang ini anggota Teater Lingkar dari segala penjuru dunia. Paling jauh dari mana nih Mas? Dari London. Serius? Yes. Wow. Dari Belgia, dari London ada. Oke. Ya. Kurang lebih udah ada berapa anggotanya nih Mas? Sekarang ini sekitar 60-an.
sekitar 60 anggota. Oke, 60 Ya, banyak ya. ya. Saya penasaran ini sih Mas. Biasanya kan kalau misalkan membuat sebuah komunitas itu karena memang passionnya udah di situ. Dalam artian kayak ya udah emang anak-anaknya di situ emang punya passion di kesenian. Kalau di Gendut Selari sendiri memang udah terlihat bibit-bibit seperti itu kah, atau sebenarnya Mas Ton yang ini yang menciptakan nih? Mereka kan pada waktu itu nggak tahu teater itu apa. Oh, berarti sama sekali belum ya? ngerti. Oke. Mereka ada undangan kumpul di balai desa, ya, di balai desa. Ya pakainya mereka jenenge kumpul, ono sing nganggo batik, ono sing ambil necis itu. Apalagi di balai desa, Ya, pakainya. sementara saya dengan santainya saya ada di situ. Saya menceritakan bahwa teater ini adalah sebuah kesenian yang mengajarkan bagaimana kita olah rasa, olah tubuh, olah suara yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam sebuah panggung. Nah, dari situ mereka mulai tertarik, terus ikut latihan, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan bayangannya karena dia orientasinya aku pengen populer, jadi artis. Oke. Gitu. Saya bilang, kalau Anda di teater Lingkar, cita-cita kamu hanya ingin menjadi artis ataupun aktor di sinetron, jangan masuk di teater Lingkar. Ya? Iya. Anda salah alamat. Loh, kok begitu? Dia bilang gitu tuh. Oke. Anda menjadi artis ataupun aktor itu bonus. Itu bonus, hasil kerja, hasil latihan Anda di teater Lingkar. Jadi di teater Lingkar itu tidak mengajarkan kamu menjadi artis. Oke. Jadi artis itu adalah bonusnya saja. Begitu. Oke. Luar biasa ya. Berarti Mas Ton yang membawa teman-teman buat akhirnya mencintai dunia teater, bisa dibilang seperti itu ya? Iya, betul. Gitu. Iya. Oke, Mas, ini kan udah 42 tahun. Suka dukanya apa sih? 42 tahun itu bukan waktu yang singkat tentunya untuk mempertahankan itu pasti susah sekali, bisa dibilang seperti itu. Suka dukanya selama 42 tahun mempertahankan teater Lingkar hingga eksis sampai hari ini seperti apa? Tidak pernah berduka. Wah, tidak pernah berduka. Karena kami selalu bersyukur. Apapun yang terjadi kami selalu bersyukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dari yang di atas, pencipta jagat raya ini. Jadi apapun yang terjadi kita selalu bersyukur. Aneh ya? Nggak aneh. Berarti hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kesyukuran, Iya, bersyukur. Dari bersyukur itu akhirnya kan bahagia. Ya, Mas. bersyukur. Iya. Oke. Ya, bersyukur. Itu jadi kami Kuncinya. tidak pernah berduka, jadi selalu bersyukur. Oke, kalau sukanya apa nih? Ada Kalau momen-momen- sukanya saya bisa ketemu sama kawan-kawan semuanya dari segala lapisan usia, ekonomi, saya bisa bertemu. Di situ saya bisa belajar bagaimana mencikapi hidup. Wah, Nah, begitu. oke. Dan teman-teman teater Lingkar memang saya coba untuk bersikap semacam ini. Jangan pernah nelongso. Ngerti nelongso ya? Iya. Nanti uripmu rekoso. Oke, dibawa happy ya. Iya, Dibawa harus terus, happy. Tribuners, gak boleh Harus ini ya. happy. Oke, tapi ada momen-momen yang gak terlupakan gak sih selama 42 tahun ini kayak gitu, Mas? Semua momen selalu teringat. Wah, luar biasa sekali sepertinya ya. Sepertinya setiap hari mungkin spesial buat teman-teman teater Iya, Lingkar. spesial. Tidak ada hari yang khusus gitu. Semuanya khusus. Ya spesial gitu nggak? Semuanya spesial. Dalam situasi apapun itu spesial. Pandemi ini kita mencikapinya dengan suasana yang spesial. Karena dengan pandemi ini teman-teman punya ide kreatif semacam begini. Jadi kita bikin semacam pementasan yang minimalis, sekitar 5 atau 10 menit, tetapi naskah cerita tetap kecekel. Itu. Ini tantangan bagi kawan-kawan. Biasanya mereka main 1,5 jam, tapi sekarang dia hanya kita minta sekitar 10-15 menit. Oke. Ya? Baik. Itu kesulitannya apa sih, Mas, gitu? Kalau memainkan mungkin 1,5 jam, 1 jam kan durasinya lumayan panjang nih. Kalau 10 menit, 15 menit singkat. Itu terus triknya gimana biar ceritanya tetap kena nih? Oh ya, nah ini harus anak-anak itu, teman-teman itu harus mempunyai semacam improvisasi kecerdasan ekstra. Orang-orang teater itu cerdas. Setuju Ya. banget. Iya, Saya setuju cerdas. banget, ya. Jadi mereka mempunyai kebanggaan sendiri begitu dia masuk ke dalam komunitas teater. Karena di teater itu diajarkan olah rasa, olah suara, olah tubuh. Jadi di teater itu ibaratnya sebuah kesenian, itu adalah induknya kesenian. Olah suara itu Anda menyanyi kan juga olah suara.
Betul. Olah tubuh, Anda menari juga olah tubuh. Ya, olah rasa, main batin. Jadi bermain teater itu bermain batin, bermain rasa. Ada inner action. Anda belum menjadi seorang nenek, ya. Kemudian Anda tak kasih peran menjadi seorang nenek. Nah, itu kan Anda harus mencoba untuk masuk ke dalam sukma nenek. Betul. Sukma nenek di dalam peran itu. Dan nenek pun macam-macam. Ada nenek cerewet, galak, ada nenek yang anggun. Nah, tergantung naskahnya. Ini nenek cerewet enggak ini? Misalkan cerewet, maaf, Anda harus memerankan nenek cerewet. Sementara secara pribadi, Pendiam. Anda pendiam. Kan tantangan. Iya benar. Harus bisa masuk di situ. Nah, akibatnya Anda menjadi orang lain. Nah, bisa merasakan menjadi orang lain. Endingnya adalah manusia ojo dumeh. Oke, manusia ojo dumeh. Catat. Oke, baik. Berarti bisa dibilang olah rasa, olah tubuh, sama olah vokal ya? Yes. Itu bisa dilatih gak sih? Oh Misalkan, iya. kayak saya nih, saya kan nggak basic teater sama sekali. Bisa latihan gak sih, Mas? Itu dasar latihannya itu. Oke. Sama-sama ditulis apa gitu ya. Apa itu kan tulisannya APA. Apa. Naskahnya tulisannya APA. Tetapi di dalam naskah, di dalam permainan teater itu tidak hanya membaca apa, tapi bisa juga diksi itu berpengaruh terhadap arti ucapan. Salah satu contoh. Gimana nih? Apa? Oh iya. Apa? Apa? Anda bisa membedakan ya Iya. maksud kalimat ini. Tapi di dalam naskah itu kan tidak ada do, re, mi, fa, si, la, si, do. Iya. Hanya tulisannya apa. Hanya apa tanpa intonasi. Nah, sehingga kita harus paham dialog sebelumnya. Apakah tulisan apa ini mengandung tantangan atau tidak mendengar? Kalau tidak mendengar kan kita akan mengucapkan apa? Oke. Orang krungu aku. Yang nantang apa? Itu saya penantang apa? Itu begitu. Baik. Kayaknya asik di dunia teater ya. Oh iya. Kalau udah asik ya enggak 42 tahun. Wes, luar biasa sekali. Baik, Mas, katanya nih di Teater Lingkar kan ada rutinitas tiap Jumat Kliwon, ini ada wayang kulit. Ini masih Malam Jumat Kliwon. Iya, masih sering ini enggak? Masih sering pentas enggak di pandemi ini? Alhamdulillah masih. Jadi besok tanggal 24 ya, hari Kamis besok itu Besok malam Jumat nih, Kliwon ya. Kebetulan pas bulan Maret itu kan ulang tahunnya Teater Lingkar. Sehingga dalangnya nanti adalah dalang dari teman Lingkar sendiri. Mas Sindunata Gesit Widiharto. Dia akan memainkan sebuah lakon di auditorium RRI, tapi tetap prokes, bisa live streaming lewat channelnya Teater Lingkar Official. Monggo teman-teman Tribun kalau mau ikut terlibat di dalam event ini, saya persilakan. Yes. Karena saya melihat bahwa seni tradisi itu sepertinya dianaktirikan. Kok bisa gitu, Mas? Loh, padahal kita tahu lah di lagu lagu negara, ya, lagu kebangsaan, Indonesia tanah airku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun jiwanya dulu, baru badannya, ya, bangunnya jiwa itu ya dari mana? Dari berkesenian. Dari berkesenian, berbudaya dulu, baru jiwanya, baru badannya. Badannya dengan nama, ya dengan olahraga, kan begitu. Sementara kita paham bahwa masyarakat kita jarang sekali punya perhatian khusus terhadap sebuah kebudayaan. Kalau apalagi kita melihat bahwa kebudayaan tradisi itu kebudayaannya orang desa. Iya, identiknya kayak gitu Nah, ya, gitu Mas loh. ya. Malah kuno. Iya. Dia nggak ngerti filsafatnya ini gitu loh. Makanya di Teater Lingkar besok itu dalangnya milenial. Anak muda. Dia sekarang lagi ngambil S3 di ISI Surakarta. Rambutnya gondrong, nganggo anting-anting, nganggo gelang. Orang kalau melihat secara fisik, Nggak kelihatan dalangnya. ya dia pemain band. Oh, pemain band malahan, Mas. Oh enggak, mereka mengatakan bahwa Oke. dia pemain band, rocker katakanlah begitu. Iya, karena rambutnya gondrong Wah, gitu kan, gitu. pakai tinta. Padahal dia bukan itu. Dia lebih, dalang ya? ya dia adalah pecinta seni tradisi. Oke. Baik. Pada satu saat saya pernah tanya, apakah kamu tidak malu
Dulu dia SMA-nya di SMA 1. Ya, SMA 1 kan Iya. komunitasnya Anda tahu sendiri ya. Iya. Kamu nggak malu di SMA 1 kamu bergelut dengan seni tradisi? Kenapa saya harus malu? Saya bangga. Banggamu di mana? Saya coba tes. Loh, teman-teman saya itu seni modern dia bisa, tapi seni tradisi dia nggak tahu. Kalau saya dua-duanya. Menguasai dua-duanya gitu, karena kebanyakan memang kalau yang menguasai seni-seni tradisional mungkin modern Boleh saya minum? bisa. Oh boleh. Boleh Oke, banget. saya minum ya. Boleh. Minum dulu. Ini kopi yang bikin siapa? Yang bikin siapa ya tadi ya? Bukan kamu. Bukan. Oh, makanya nggak manis. Berarti minumnya sambil liatin saya, Oh, Mas. gitu ya. Biar manisnya kerasa. Tapi Mas, melihat anak muda hari ini nih Mas, dari sudut pandang Mas Ton sendiri nih, yang udah bergelut di dunia teater udah lama. Lihat anak muda sekarang ini masih peduli nggak sih sama budaya lokal kalau Mas Ton lihatnya? Semakin hari mereka semakin menyadari dengan adanya teknologi, mereka sering lihat di YouTube ada seni tradisi. Tidak kenal, tidak sayang. Oke. Dulu anak-anak muda, saya tidak akan menyalahkan mereka, anak-anak muda, karena tidak dikenalkan. Bagaimana mereka juga sayang, mencintai wong ora kenal. Ya kan? Nah, dengan adanya medsos, teknologi ini, mereka di rumah, pencet, aku pengen nonton, mendengarkan keroncong, misalnya gitu. Ataupun dagelan, ketoprak, wayang orang, wayang kulit. Dia bisa di rumah pencet itu. Sehingga dia, oh ini begini. Sehingga saya merasakan bahwa medsos ini bermanfaat sekali dalam pengembangan seni tradisi. Oke, media sosial bisa dibilang bisa mengenalkan lebih dini ya Mas ya? Iya, betul. Jadi kayak anak kecil mungkin kalau dulu kan belum kenal wayang, kalau mau nonton wayang nunggu suro. Nah, ya. Iya kan? Besok itu sebelum Jayang Intinya main, tanggal 24 ya, itu ada karawitan anak-anak, bocah SD sampai SMP. Oke, Itu kecil-kecil, dia karawitan. Dia di Lingkar itu ada kelas karawitan dan pedalangan untuk para anak-anak kita. Oke, anak-anak kecil berarti ya? Iya, anak-anak kecil. Oke, cara mengenalkan budaya ke anak-anak yang masih umur mungkin masih berapa ya? Mungkin dari TK itu gimana sih Mas? Salah satunya di medsos itu, mereka ngerti, aku pengen jadi begini. Kadang-kadang mereka nggak ada juga. Salah satu cerita adalah bahwa anak ini waktu orang tuanya, kamu ikut karawitan. Karawitan itu apa tuh mah? Coba kamu datang dulu. Begitu dia datang, dia melihat banyak kawan kami kecil yang pada main. Aku mau. Akhirnya Jadi suka saya sama punya itu. kesimpulan bahwa anak-anak ini tidak mencintai karena dia tidak tahu. Gitu. Kalau dia tahu bisa mencintai. Oke, mungkin dari orang tua juga bisa mengarahkan ketimbang cuma YouTubean nonton hahi doang ya Mas ya. Dikenalin Langsung wayang, ke dikenalin teater juga, karawitan seperti itu. Mas ngomong-ngomong nih tahun 2022 ini dari Teater Lingkar sendiri ada agenda apa nih? Dua ini kami akan membuat suatu, karena situasinya sudah agak baik gitu, agak sehat gitu. Kita mau pentas offline Sang Kumbo. Apa Sang Kumbo. apa nih? Nanti saja nonton. Ya nggak dibocorin dulu nih. Itu rencananya kapan Mas? Ya pementasannya? mungkin nanti di pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ya, untuk umum ya Mas? Untukmu. Oke, berarti kita bisa nonton Tribuners. Ya. Baik. Terus berarti ini kan pandemi nih Mas, bisa dibilang pandemi gitu. Tantangan terberat apa sih yang dihadapin teman-teman dari Teater Lingkar? Tantangan terberat nggak bisa ketemu sama kawan-kawan. Pecinta itu tantangan terberat. Itu rindu yang sudah balung sumsum tidak bisa dimuntahkan dengan karya ya. Oke. Dengan karya. Tapi para penontonnya kalau misalkan nih ada kayak pagelaran wayang kulit besok ini, yang nonton siapa sih, kalangan orang-orang Semarang aja kah atau? Oh, banyak dari luar kota. Biasanya itu yang nonton itu anak muda, itu 75% ada anak muda. Weh, luar biasa. Sebelum sekali. pandemi ya. Terus 25% orang-orang tua. Nah, sekarang ini setelah pandemi mereka tidak bisa hadir di tempat, ya. Dia dari rumah nonton lewat YouTube-nya Lingkar. Nonton gitu. Oke. Akhirnya media sosial
berfungsi banget Ya, ya, Mas, ya, berfungsi bisa bilang banget. kayak gitu. Kalau dulu zaman saya kecil tuh kalau mau nonton wayang harus ke Balai Desa Tribuners. Jadi dan itu tuh adanya cuma pas Suroto, Mas. Oh, Pak Suroto. Samen kecil di mana? Saya Kendal. Oh, Kendal. Kali ini bungu ya. Saya Kendalnya atas. Kendalnya ya kebetulan ke Kendal atas sih. Yang perbatasan sama Temanggung. Jadi memang media sosial bisa dibilang sekarang sangat membantu kita banget. Jadi kalau pengen nonton wayang nggak nunggu suro. Oh iya. Dia harus datang ke tempatnya. Streamingnya lewat YouTube bisa, Facebook bisa. Sangat mudah sekali bisa dibilang seperti itu ya, Mas ya. Iya, iya. Berarti teman-teman lewat YouTube juga nih. Ya. YouTube-nya apa, Mas? Biar bisa dibocorin dong ke Tribuners. Teater Lingkar Official. Teater Lingkar Official. Teater Lingkar Semarang Official. Teater Lingkar Semarang Official. Berarti informasi segala sesuatu diupdate di situ terus ya, Mas ya. Ya. Buat Tribuners nih yang pengen nonton wayang besok mager keluar bisa langsung buka di YouTube-nya ya, Teater Lingkar Official. Teater Lingkar Semarang Official ya. Baik, jangan lupakan Semarangnya. Nanti ketukar-tukar lingkarnya mana kayak gitu. Mas, tadi kan sempat disinggung masalah filosofi dari teman-teman teman-teman teater lingkar nih. Itu maknanya apa sih, Mas? Filosofi Tadi kayaknya sempat di awal disebutin. tetap tekun, Nah, itu. teken, tekan. Tadi disebutin di awal. Oke. Tetap tekun, teken, tekan. Itu Tetek itu adalah yakin ya. Tetek dulu, yakin dulu. yakin ya. Ya. Yakin, tekun itu rajin ya. Kalau orang sergep lah katanya gitu ya. Tetek, tekun, teken itu adalah tongkat. Oke. Teken itu tongkat. Di filosofinya kami artikan dilakoni. Melaku sebagai ya, gitu dilakoni ya. harus dilakoni. Tekan sampai tujuan. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus dilakoni. Ojo ning ngawang-ngawang to. Ya ning ngawang-ngawang ya tadine ya mau ning ngawang-ngawang. Tidak pernah kasunyatan begitu. Jadi tetek, tekun, teken, tekan. Tetek, tekun, Tekan dilakoni. Supaya kowe tekan ya betul dilakoni. Iya. Penjenengan mau ke Citra Land misalkan, cuma diangan-angan tuh kan mungkin tekan ya ora sampean pergi ke sana. Agak jalan. Menjalani sana. Berarti bisa dibilang niat dulu nih yang benar-benar tetek gitu ya. Tetep. Niat yang sungguh-sungguh. Ya. Segala satu kalau kita tetek bakal tekan. Oke. Nah, tetek bakal Kuncinya gitu, tekan. Tribuners ya. Saya juga begitu untuk 42 tahun teater lingkar kami tetap bahwa ini sesuatu yang baik minimal menurut kacamata kami. Masa sing gawe urip ora dido. Karena saya punya keyakinan bahwa ini baik. Ya. Karena ini baik menurut saya segala sesuatu yang ngatur sing gawe urip. Pasrah. Sang noto jagat Luar seperti gitu. biasa sekali. Pasti. Jadi kita di penjenengan bilang apa suka dukanya. Saya nggak pernah berduka karena saya selalu bersyukur gitu. Biar gak berduka berarti kita harus banyakin syukur nih, Mas. Oh iya, manusia itu paling bagus menurut saya ya itu bersyukur dalam situasi apapun. Meskipun lagi dapat musibah, Nggak bersyukur. Wong Jawa mbak, gitu. untung ora mati. Padahal sikile tugel, ketabrak misalkan ya. Iya. Selalu untung. Wah untung tangane ora tugel. Wong sikile tok. Lah untung terus Om Jawa. Bae dhewe itu loh, Mbak. Ya, kalau kita mencoba ngonceki ini kan rasa bersyukur, Mbak. Padahal awalnya judul 2 katakanlah ya, maaf ya kecelakaan gitu. Untung ora mati. Padahal kendaraannya remuk. Oh iya bener ya? Ya lah, cerita-cerita itu kan sering kita dengar. Iya sering sekali. Ya lah, untung ora mati. Nah ini kan bentuk syukur kita. Kalau kita mau menerjemahkan ini, ngonceki gitu ya, bahasa Jawa itu, kita mesti, ini salah satu kata bersyukur gitu loh. Ini bersyukur gitu. Ya kadang-kadang cah nom-nom saiki mungkin alah apa. Tidak mau mencoba ngonceki secara detail gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kadang filosofi Jawa tuh kita kurang peka, kurang mau belajar mungkin ya. Iya. Nyatanya kan setiap hari mungkin habis kecelakaan, mohon maaf nih, untung nggak kenapa-napa, untung cuma tangannya doang yang luka gitu. Padahal itu maknanya sangat dalam, bisa sangat kayak gitu dalam. ya Mas. Itu ya? bentuk syukur, bentuk syukur.
kayaknya kalau ngupas lebih panjang lagi, butuh durasi lebih panjang lagi. Oke, Mas, berarti nanti agenda terdekat besok malam nih ya, ada pagelaran wayang kulit ya, hari Kamis ya. Kamis, ya Kamis malam Jumat besok di minggu ini. Itu di tempatnya Auditorium RI. Gimana? Auditorium Oke. RRI Semarang. Untuk umum nggak nih? Umum, Umum. please. Buat Tribuners yang pengen nonton wayang boleh banget ditunggu Ya. ya di Auditorium RRI Semarang. Dalangnya milenial. Jalannya milenial nih, kita banget. Jarang-jarang dalam milenial soalnya. Iya, Pasti kalau betul. jalan tuh, pasti sepo deh kayak gitu. Oh iya, Pasti mesti sukanya sepo kayak terus gitu. kuno gitu ya. Heeh. Udah. Sekarang enggak, Itu Tribuners. pengkerawitnya sindanya ya milenial semua, muda Oke. semua, anak-anak muda. Oke, boleh lah. Anak muda. Agendain malam Jumatnya besok Ya, ya. malam berarti Jumat ya. Kliwon. Ketimbang cuma rebahan. Biar lebih produktif. Yes, Kalau nggak bisa nonton di channel YouTube-nya tadi apa Mas Ton? Teater Lingkar Official, Teater Lingkar Semarang Official. Oke, di Instagramnya mungkin post-post ininya ya, habis Ya. eventnya ya. Oke, ada pesan buat Tribuners bisa disampaikan Mas Ton? Pesan saya adalah jongko kudu dijaga, karyamu ibadahmu. Itu saja. Karyamu ibadahmu. Oke, Iya. luar biasa sekali. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Ton. Mas Ton ini adalah Ketua Teater Lingkar Semarang, salah satu teater yang ada di Semarang, dan ini legend banget, udah 42 tahun eksis sampai hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ton udah hadir di Tribun. Maturun, sami-sami. Senang sekali bisa ketemu Mas Ton, dapat informasi, dapat ilmu banyak sekali, Oh. terutama mengenai filosofi Jawa. Oh, ya. sama-sama. Terima kasih, sehat selalu, sukses Oke, selalu. Terima maturun. kasih. Nggih. Baik. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Ton Lingkar. Beliau adalah ketua dari Teater Lingkar Semarang. Saya Elin pamit undur diri, tetap saksikan program Jackpot Tribun Podcast. Sampai jumpa.